Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita panjatkan pujian, sanjungan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga seluruh umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah petunjuk-petunjuk beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muliakan rahimani wa rahimakumullah, di antara fungsi Al-Quran Allah turunkan untuk manusia, untuk kita sekalian, yakni untuk memberikan peringatan kepada kita. Karena sungguh terkadang manusia mempunyai sifat lupa. Maka di antara yang Allah ingatkan kepada kita sekalian berkaitan, yakni di antara manusia ada tabiat yang buruk, yang merupakan tabiat yang bukan merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 18 sampai 34. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya diciptakan manusia dalam keadaan berkeluh kesah, lagi kikir, lagi bakhil. Idza masal syarru jazua. Apabila manusia diberikan kesusahan, keburukan kepadanya, maka dia berkeluh kesah. Wa idza massau khairu manu'a. Dan apabila Allah SWT memberikan nikmat kepadanya, kebaikan kepadanya, maka kemudian dia bersifat bakhil atau kikir. Jami'ah kaum muliakan, inilah di antara tabiat manusia yang buruk, yang kemudian Allah SWT mengecualikan sifat-sifat seperti ini bukan sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama adalah yakni manusia ketika Allah berikan ketidakenaan di dalam kehidupannya, kesusahan, ujian, maka kemudian dia banyak berkeluh kesah. Terkadang kemudian sampai dia berputus asa atas nikmat atau atas yang Allah berikan kepadanya. Dan terkadang jami'ah kaum muliakan, ketika boleh jadi sedikit Allah memberikan ujian kepadanya,
Terkadang dia melupakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka sering mungkin bahkan kita merasakan sendiri atau kita lakukan sendiri. Terkadang manusia tidak pernah puas apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagai misal ya, ketika sekarang turun hujan, terkadang kita mengatakan, kenapa turun hujan? Ya. Kenapa enggak terang saja? Dan ketika mungkin musim kemarau, kemudian juga kita mengatakan, kenapa Allah tidak menurunkan hujan kepada kita sekalian? Baca Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak kepada kita sekalian, ketuanya kepada kita sekalian, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Semuanya berpenuh hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Terkadang tadi, sebagian kita sekalian tidak mampu menggali hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka kita melihat bagaimana Nabi SAW beliau mencontohkan kepada kita sekalian. Misalnya ketika turun hujan, kita dianjurkan berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang kau turunkan hujan yang memberikan manfaat. Bukan kemudian kita justru berkeluh kesah tentang apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kemudian sifat yang kedua, tabiat yang kedua. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian, kebaikan kepada kita sekalian manusia, terkadang kemudian kita bakhil. Kita kikir di dalamnya. Terkadang kita merasa apa yang kita dapatkan merupakan upaya kita. Terkadang kita melupakan bahwasanya apa yang kita terima adalah berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka terkadang sebagian di antara kita sekarang misalnya masalah rezeki. Kenapa manusia kikir tidak mengeluarkan sebagian hartanya? Terkadang dia merasa betapa capeknya dia bekerja. Betapa susahnya dia mendapatkan uang. Maka tadi ketika Allah memberikan nikmat rezeki kepadanya, terkadang tadi dia susah mengeluarkannya, tadi dia merasa itu adalah dengan jerih payahnya. Maka Allah kemudian memberikan pengecualian siapa di antara manusia yang tidak punya sifat seperti ini, yakni orang-orang yang beriman. Nabi SAW beliau bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan seorang mukmin itu, in amrahu kullahu khair, semua perkara yang dia dapatkan, yang dia punyai, yang menimpa dirinya adalah kebaikan untuknya. Walaisa dzalika ilal mu'min, dan sifat yang demikian tadi tidak ditemukan kecuali pada seorang mukmin. Apa itu? In asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Apabila Allah SWT memberikan nikmat kepadanya, kebaikan kepadanya, maka dia bersyukur kepada Allah dan itu kebaikan untuknya. Wa in asabatu darra sabara fakana khairal lahu. Dan Allah SWT memberikan ujian kepadanya, ketidaksenangan kepadanya, kesusahan kepadanya, maka dia bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Maka inilah yang memuliakan orang yang beriman, menghadapi apapun yang Allah takdirkan kepadanya hanya dua. Yang pertama baik, yang kedua juga baik. Tidak ada yang tidak baik. Meskipun Allah memberikan ujian yang berat kepadanya, ketika dia beriman kepada Allah, misalnya ketika dia sakit, dia bersabar atas sakitnya, kebaikan untuknya. Paling tidak dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, menghapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, meninggikan derajatnya. Maka tadi setiap orang yang beriman kita menghadapi dua perkara tadi. Apakah Allah memberikan kesusahan atau kemudian memberikan kebahagiaan? Seorang mukmin mengatakan itu adalah kebaikan untuk dirinya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Jamaah kaum akan melanjutkan ayat tadi dalam surat Al-Ma'arij. yakni orang-orang yang ketika Allah memberikan kesusahan dia tidak berkeluh kesah. Allah memberikan nikmat kepadanya dia tidak bakhil. Dan Allah melanjutkan ayatnya, illal musallin, kecuali alladzina hum an sholatim daimun, yakni orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya. Maka ciri orang yang tidak berkeluh kesah dan senantiasa bersyukur kepada Allah apapun yang menimpanya, yang pertama adalah yakni orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya. Kemudian yang kedua, yakni orang-orang yang senantiasa meninfakkan hartanya baik kepada yang minta maupun yang tidak meminta. Karena tadi dia sadar bahwasannya ketika Allah memberikan nikmat termasuk rezeki yang Allah berikan kepadanya, ingatlah itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena semata-mata upaya kita, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang tadi Allah kemudian memerintahkan kepada kita sekalian sebagai tanda syukur kita kepada Allah agar Allah menambahkan nikmatnya, yakni dengan menyisihkan sebagian harta kita baik yang wajib maupun yang sunnah dengan zakat maupun sedekah kita infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan baik mereka minta atau tidak meminta. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah yakni orang-orang yang yakin akan datangnya hari kiamat. Orang-orang yang yakin akan datangnya hari kiamat, di dalamnya hari pembalasan, maka pasti akan berhati-hati ketika kehidupannya. Kenapa demikian? Karena setiap apa yang dia lakukan pasti Allah akan membalasnya, baik balasan yang maupun yang buruk. Kemudian ciri berikutnya yakni orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, senantiasa menghindarkan dari perbuatan zina. Kemudian yang lainnya adalah orang-orang yang bisa menjaga amanah dan janji-janjinya. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang yakni memberikan kesaksian dan kesaksian yang benar. Dan yang terakhir adalah mereka orang-orang yang menjaga solatnya, baik yakni menjaga syarat maupun rukunnya maupun waktunya, maupun bagaimana dia berjamaah. Itulah orang-orang yang sifat orang-orang yang beriman, yang tadi ketika Allah memberikan ujian kepadanya, keburukan kepadanya, dia tidak akan mengeluh. Dan ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, dia bersyukur dan dia tidak bakhil. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian menjadi orang-orang yang beriman yang tadi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mudah mengeluh dengan apa yang Allah berikan, dan kita termasuk di antara orang-orang yang yakni bersyukur kepada Allah dan kemudian mudah untuk tidak menjadi orang-orang yang bakhil. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nas'adu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, pasangan dan putra-putri kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami, baik yang laki-laki maupun yang wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah kami agar kami sana mudah untuk bisa berzikir kepadamu, mudah mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan mudah beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, rezeki kami rezeki yang halal dan barokah, dan amal-amal kami amal-amal yang Engkau terima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah karuniakanlah kepada kami keluarga,
pasangan anak cucu yang menyenangkan hati kami, yang menjadi penghias penglihatan kami. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan. Engkau berikan petunjuk-Mu kepada kami ya Allah. Dan ya Allah, karuniakanlah rahman dari sisi-Mu. Kau adalah sebaik-baik memberikan rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.